Panca indera tidak mampu memahami zatnya. Cuman panca indera ini disuruh untuk melihat bukti adanya dia dengan melalui ciptaan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergilirnya siang dengan malam, ini terdapat tanda-tanda liulil albab, yang punya akal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masih membahas mengenai sifat yang pertama, yakni wujud. Wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada zatnya selama-lamanya. Bagaimana keadaan zat itu di dunia tidak bisa disaksikan dengan mata, tapi di akhirat dapat disaksikan. Itu kemarin kan? Betul. Kita lanjutkan. Bermula wujud itu sifat nafsiyah. Nafsiyah ini asal kata nafsun, nafas diri. Sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Dalam ilmu tauhid sifat 20 ini akan dibagi menjadi 4. 20 sifat itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Dari 20 sifat ini dibagi menjadi 4 bagian. Saya ulangi. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu cuma satu, wujud. Wujud. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5. Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, kemudian wahdaniyah. 5 macam ini adalah sifat salbiyah, menolak yang tidak layak bagi Allah. Nanti pembahasannya. Ini pengertiannya dulu. Kemudian masuk yang ketiga, yakni sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang 7. Yang mana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Setiap sifat ma'ani itu ada pasangannya, namanya ma'nawiyah. Pasangannya mana? Qadirun, muridun, apa lagi? Alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Betul. Itu pasangannya itu. Saya ulang lagi. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu dah. Jadi dibagi 4 nanti sifat 20 ni. Sekarang kita masuk yang pertama ini, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nafsiyah itu diri Allah. Kena berkaitan dengan zat. Berkaitan dengan zat dirinya disebut sifat nafsiyah. Apa definisinya? Ini definisi dulu. Definisi sifat nafsiyah adalah wahiyal halul wajibatu lidzat. Ia adalah keadaan yang wajib bagi zat. Zat Allah maksudnya. Madamati zat, selama zat ghaira mu'allalatin bi'illah, tidak disebabkan suatu sebab.
atau tidak dikarenakan suatu sebab, atau tidak dikarenakan suatu karena. Bahasa Melayu gitu. Ya, tidak dikarenakan suatu karena. Saya sederhanakan, tidak dikarenakan suatu sebab. Ini kalimat ni mau rinci sikit ya. Kalau yang ngantuk, saya doakan mudah-mudahan tak ngantuk. Kayaknya lah ini pembahasan ni agak mikir sedikit. Ya. Kalau pun tertidur, mudah-mudahan mimpi bagus. Ya. Karena tauhid ni berfikir. Dia tidak seperti fikih. Nah, kalau fikih wajib, tahu wajib dah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan dapat mubah. Boleh dikerjakan. Fikih udah ada kaidahnya sudah. Nah, kalau tauhid ni berfikirlah sikit, ya. Afala tatafakkarun. Kenapa kau tak berfikir, kata Allah. Ya. Mudah-mudahan pikiran kita diberi Allah kecerdasan. Ya. Saya pun gitu juga belajar tauhid, sempat tidur saya. Pertama belajar sempat tidur. Kenapa? Tak paham apa kata guru. Ya, tak paham. Saya bilang sama guru, tak paham nih. Minta sama Allah, jangan minta sama guru. Guru tak bisa memahamkan. Ya, Allah yang memahamkan. Ya. Di sini kalimat dikatakan wahiyal hal. Dia adalah hal, keadaan. Jadi wujud ini bicara tentang keadaan. Keadaan apa? Keadaan al-wajibatul lidzat. Keadaan yang wajib bagi zat. Wajib adanya zat Allah. Zat Allah wajib adanya. Cuman dalam ilmu tauhid dikatakan hal, keadaan yang wajib bagi zat Allah. Apa itu hal? Hal pun diuraikan lagi nih. Apa itu hal? Dia katakan makna kauniha halan. Yang dimaksud makna hal itu adalah annaha la tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahad. Hal itu adalah dia tidaklah naik derajatnya sampai dia ada sehingga disaksikan. Tidak. Karena zat Allah tidak bisa disaksikan. Panca indera dalam ilmu tauhid namanya hawasul khamsah. Hawasul khamsah panca indera. Panca indera kita ni tidak bisa menyaksikan Allah. Allah tak bisa dilihat dengan mata. Allah tak bisa dicium, kerana dia bukan bau-bauan. Allah tak bisa didengar, karena kalamnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Allah tak bisa dipegang dengan tangan, karena dia bukan sesuatu. Paham ni? Maka di ilmu tauhid mengatakan hal itu dia tidak naik sampai derajat ada sehingga disaksikan. Allah ada tapi tidak bisa disaksikan. Walam tanhatu ila darajatil ma'dum hatta takunu adaman. Tidak juga dia turun derajatnya sehingga tiada menjadi dia tiada. Allah pasti ada. Bagaimana nih? Bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Dia pertengahan, ya, antara ada dengan tiada, tengah-tengah hal itu. Dia tidak naik sehingga Allah bisa disaksikan dan juga tidak turun sehingga dikatakan dia tiada. Paham nih? Tak soal ini. Roh, contohnya roh. Roh itu dikatakan ada kan? Ada atau tidak?
ada? Bisa disaksikan? Itu ada mirip-mirip sedikit. Kalau tidak ada pengertian begini, tak paham gitu. Roh itu keadaan. Dia keadaan yang dibicarakan. Tapi dia tidak bisa disaksikan. Namun dia ada atau tidak? Ada. Paham itu? Dengan contoh itu dapat sedikit ya. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tak bisa disaksikan berarti bukan tidak ada. Roh tak bisa disaksikan berarti bukan dia tidak ada. Allah juga begitu, dia tak bisa disaksikan dengan mata, bukan berarti dia tidak ada. Nah, lalu bagaimana menyaksikan Allah? Nanti di bawah ada lagi pengertiannya. Cuman ini untuk memahamkan dulu. Roh juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada, turun derajat sehingga tidak ada. Kalau saya tanya, tidak ada satupun yang menolak tidak adanya roh. Kalau saya katakan roh tidak ada, percaya tak? Saya katakan, apakah roh itu ada? Apakah bisa disaksikan? Itulah pengertian zat ini kita bahas. Begitu aja. Ya. Jadi kawan beritahu orang, mana Tuhan itu ada? Bilang ada. Roh kau ada enggak? Ada. Bisa kau lihat? Tak bisa. Percaya ada? Sedangkan kita pun susah memahami roh kita ini. Dia di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar? Mana tahu? Kalau di dalam dia terkurung, kalau di luar dia pisah. Terus saya pikirkan. Tak sampai kita, roh saja sulit kita pikirkan. Apalagi yang menciptakan roh. Ya, apalagi yang menciptakan roh. Tapi dia ada. Dan adanya roh itu unik. Ya, adanya roh itu unik. Nah, kalau kita bilang roh di dalam tubuh kita, malam kita tidur, kemana pun bisa pergi. Ya, mimpi itu pergi kita lewat sungai, naik kapal. Kemana itu pergi itu? Ya kan? Kalau dalam tubuh terkurung lah. Jadi kata Imam Ghazali, yang bagus memahaminya, roh itu bukan di dalam, bukan di luar. Itu saja pemahamannya. Yang bilang roh dalam tubuh, salah. Yang bilang roh di luar tubuh, juga salah, kata dia. Jadi yang betul kalimatnya, bukan di dalam, bukan di luar. Selesai. Jangan kau pikirkan, gila. Begitu dia. Ya, paham kan ya? Ini ilmu ni seperti ini mahal ni ilmu ini. Ya, bukan sembarang ilmu ni, bawa mati nanti, dah mati bawa terkejut. Nanti bisa madang jasad ni, tinggal. Itu jasad aku tu kata dia. Jasad ditinggalkan nanti. Nanti akhirat diganti dengan jasad yang baru. Ya, jasad yang baru. Baik. Sudah jelas ini ya, itu dikatakan hal, keadaan yang wajib bagi zat. Hal itu pengertian. Sebagaimana roh, kita bahas dengan pengertian, karena tak bisa disaksikan. Ya, nah zat Allah juga begitu. Ya, pengertian yang kita bahas ini, dia tidak bisa disaksikan. Madamati zat ghaira mu'alatin bi Allah, selama zat tidak disebabkan oleh suatu sebab. Nah, zat Allah ini dikatakan wajibul wujud. Wajib adanya dia. Kenapa dikatakan wajib? Adanya dia tanpa sebab. Nanti masuk berikutnya. Dia qidam, tak ada awal. Dia baqa, tidak ada akhir. Terus sifat-sifat ini bersambung ni. Ya, bersambung semuanya.
Maka di sini awalnya pembahasan kita, keadaan yang wajib bagi zat selama zat tidak disebabkan oleh suatu sebab. Inilah definisi sifat nafsiyah, sifat diri Allah zatnya. Ya, keadaan yang wajib bagi zat selama zat tidak disebabkan oleh suatu sebab. Lalu kalaulah Allah tak bisa disaksikan dengan mata kita ini, tak bisa dicium, tidak bisa didengar kalimat-kalimatnya, dia tidak bisa diraba, tak bisa dipegang, bagaimana caranya? Bagaimana buktikan dia? Amma burhanu wujudi ta'ala fahudusul alam. Maka bukti adanya Allah itu apa? Adanya alam. Alam ini. Jadi menunjukkan adanya Allah melalui ciptaan. Jadi alam ini. Kenapa dikatakan hudus alam ini? Hudus. Hudus itu wujud ba'da adam. Yang wujud dimunculkan setelah tiada. Asalnya tidak ada, lalu dimunculkan menjadi ada. Berarti ada yang mengadakannya. Harus itu, tidak boleh, tidak. Hukum akal harus seperti itu. Masjid ini asalnya Adam, tidak ada. Lalu muncul tegak seperti ini. Berarti ada yang, siapa yang mengadakannya? Tidak, ini sederhana saja. Siapa yang mengadakannya? Tukang yang buatnya. Walaupun ramai, tapi jadi wujud masjid ini asal ciptaan manusia. Nah sekarang alam itu selain Allah, langit 7 lapis, bumi 7 petala bumi, antara langit dengan bumi ada bulan, ada bintang, ada matahari, semuanya ini bisa nak tukang buat? Bisa tukang buatnya? Tak bisa. Tanya tukang, ini rumah, ini masjid, ini tanpa tiang bisa tegak? Sedangkan langit, yarfa'us sama bighairi amadin, kami angkat langit kata Allah tanpa tiang. Tukang pun sakit mikirnya. Apalagi kita ini. Kalaulah masjidnya kecil begini bisa diwujudkan, tak masuk akal kalau berdiri dengan sendirinya, apalagi alam yang begitu berat. Berat alam ini, bukan main-main. Allah bilang alam lebih berat penciptaan daripada manusia, tapi manusia kebanyakan tidak mengetahui kata Allah. Siapa yang bilang alam ini muncul begitu saja, tidak ada yang mengadakannya, berarti orang itu tidak berakal. Sebagaimana orang menolak masjid ini, oh masjid ini berdiri dengan sendirinya, tidak ada akal, apalagi alam yang begitu luar biasa ciptaannya. Kalau pakai ayat, banyak ayatnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayat sudah jelas. Cuman kita dibutuhkan akal, hati dan akal merenung. Oh, kalaulah langit itu diangkat tanpa tiang, tak tahu di mana hujung langit itu, batasannya. Bumi juga begitu. Bisa bergiris siang dengan malam ini. Pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengaturnya. Begitulah kesimpulannya. Nah, kalau Allah, panca indera tidak mampu memahami zatnya. Cuman panca indera ini disuruh untuk melihat bukti adanya dia dengan melalui ciptaan. Jadi kesimpulannya apa? Mau bertanya, apa bukti adanya Allah? Fahudusul alam, adanya alam ini. Alam ini ada bagaimana? Pasti ada yang mengadakannya. Jelas? Jadi kita salat Allahu Akbar, terus ragu lagi, ada dia. Diri kita ini, alam semuanya tanpa terkecuali, dialah yang memunculkannya.
Kalau dia mampu memunculkannya, dia juga mampu memusnahkannya. Nah. Ya. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan agama Islam ini bisa dikaji kebenaran Allah ini. Jadi ini bukan doktrin nih. Bukan doktrin. Islam mengkaji ilmiah nih. Ilmiah atau tidak? Ilmiah kan? Nah, kau punya akal, pikirkanlah. Nyaman ke siang malam ni? Inna fi khalqis samawati wa ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergilirnya siang dengan malam, ini terdapat tanda-tanda li ulil albab, yang punya akal. Jangan sampai akal tak digunakan. Apakah ini kebetulan? Ujung-ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hai Tuhan, tidak sia-sia kau ciptakan semua ini. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, lepaskan kami daripada azab api neraka yaumil qiyamah. Baru betul iman kita. Dijauhkan daripada azab Allah. Mantap iman kita. Betul kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja sedikit saya bahaskan. Ya, nanti insya-Allah sambung lagi. Bagaimana kalau Allah itu tidak ada? Pakai akal terus kita kaji. Biar kita mantap iman kita. Mudah-mudahan Allah padukan iman kita. Baik. Segitu jemaah, cukup dulu. Belum selesai ya. Jadi bab wujud ini ada 3 kali pertemuan. Ya, ada 3 kali pertemuan.